Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video altcoin teman-teman ya. Jadi selamat hari Minggu teman-teman, walaupun ini diuploadnya udah tengah hari perpindahan dari Minggu ke Senin ya teman-teman. Jadi memang sangat-sangat telat karena seharian ini agak sibuk, baru sempet bikin video dan upload sekarang. Dan terakhir upload video untuk Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga Total 3 ya. Jadi ini kemarin udah di-upload. Jadi per hari ini kan udah memasuki hari Senin ya. Hari Senin, minggu yang baru. So, mungkin nanti kita akan bahas lagi ya mengenai Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga Total 3 secara weekly. Jadi mungkin nanti di hari sorry ya, ini hari Minggu ya. Ya, berarti Senin ya, besok ya, besok. Oke, ini hari Minggu, lupa. Kirain ini udah hari Senin guys, sorry. Oke. So, kita lihat di weekend ini seperti biasa ya. Biasa volume kan drop, kemudian ya harga pada koreksi balik. Dan sembari kita menunggu closing weekly juga, kita akan bahas langsung ke altcoinnya. Yang pertama ada Solana, nanti ada Doge dan juga CKB. Ya, ini akan saya bahas. Nah, Solana sebenarnya kan nggak ada masalah terlalu besar ya. Kalau kita lihat nih, ini daily-nya ya, dia masih back and forth aja dengan range yang besar banget di sini nih. Ya tuh. Di area lowestnya di 110, kemudian di highestnya itu di 295. Jadi dia back and forth di sini sering banget ya, konsolidasinya sering banget temen tuh. Dan kalau kita lihat secara short term, padahal juga kurang bagus ya, dimana di sini udah uptrend mencoba run up tapi akhirnya dia jebol, breakdown lagi, dan ya udah balik lagi teman-teman nih, tuh balik lagi sideway lagi gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman sekilas ngeliat ini apakah Solana akan bearish dan lain sebagainya, ya balik lagi selama support kuat ini tidak dijebol ya terlalu lama, dalam artian ini kan sempat jebol teman-teman, tapi dia adanya V-shape recovery cepat nih ya tuh, 1 2 3 hari udah rebound lagi. Jadi dalam jangka waktu 1 minggu, walaupun udah jebol, nggak lama 1 minggu itu udah run up lagi, udah mantul lagi, udah reclaim lagi area support kuatnya gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Dan di sini juga kalau kita perhatikan adanya divergent juga nih ya, RSI dan juga price action tuh. Kemudian kalau teman-teman lihat, wah di sini kayak gini ya, dia sweep juga liquidity nih tuh ya, bikin tail candle sideways sebentar kemudian rebound balik tuh ya. Jadi mungkin ini juga bisa yang kita perhatikan. Nah, sekarang gimana? Yang pertama, ini kan ada SNR strong sebelumnya nih ya, di sekitar 146 sampai 155. Ini menjadi obstacle, plus di situ ada MA21 nih secara daily time frame. Jadi ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk yang nanyain Solana daily gimana. Ya, so far dia masih ketahan di sini, teman-teman. Kita belum bisa berbicara banyak kecuali ya ada satu movement gerakan ke atas kayak gini. Dia reclaim. Nah, ini baru kita akan melihat dia at least akan ngejar 167 sampai 172 dolar. Sebelum gerakan ini belum terjadi, ya udah kita akan coba pantau di internalnya. Nah, kita akan turun ke time frame 4 jam. 4 jamnya gimana nih, Bro? 4 jam sebenarnya ini kalau diperhatikan dia kepentok nih. Di high sebelumnya kita bisa juga bilang sebagai area supply. Ini akan coba saya tandain dengan warna orange nih. Ya. Padahal di sini sempat pumping kencang, ya retestnya cukup stabil, korektif, naik cuman bikin tail candle, kemudian di sini ada bearish engulfing, ya udah dia drop lagi seperti ini. Ya, jadi sebenarnya kurang bagus, tapi mengingat ini weekend ya, pergerakannya biasanya nggak sebegitu signifikannya, plus di sini ada satu area tahanan dan ini kedua. Nih, jadi ini udah deket sekali dengan dua range area tahanan ini, yang mungkin kita bisa expect ya di antara dua ini nanti dia mantul tipis-tipis. Dalam artian mantul tipis-tipis itu ya cuman sekedar sideway aja, teman-teman. Nih, sekedar sideway aja di sini dan di sini. Di range ini, range bawahnya itu kita bisa 133 dolar, range atas di 144 dolar. Jadi bermain di sekitar 11 dolar. Back and forth di sini-sini dulu aja. Untuk si Solana time frame hourly-nya, teman-teman. Ya, ini adalah beberapa area tahanan terdekat. Dan kalau ini malah dijebol gitu ya, di weekend merah-merah merona nih, Bro. Ya, di sini next 128,4 sampai 130 dolar. Ya. Jadi palingan ini dulu sih
1 2 3 tahanan terdekat dengan beberapa expect dia pemantulan, tapi kalau area ini jebol ya teman-teman pantau nanti di sini maybe dia cuma satu di range ini nih, bermain di range yang lebih bawah. Ya, jadi itu adalah salah satu gunanya kita markingin area. Ya, area-area fresh kayak gini nih saat ini kan yang pertama nih lagi di retest nih, yang kedua dan ketiga itu kan area fresh biasanya memberikan reaksi lah. Ya, memberikan reaksi ya, mungkin dia mantul tipis-tipis pun ya sekedar SNR terdekatnya ya untuk si Solana secara hourly. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk Doge gimana nih, Bro? Ya, kita juga lihat di sini akhirnya dia breakdown ya dari rising channelnya, dia breakdown sempat malah di 0,09, closingannya cukup oke, tapi ya perlahan dia drop lagi, dan ya ini jelas banget kok downtrend, teman-teman. Nih kalau kita gunakan sebuah trend line nih tuh. Ya, trend line resistance tuh. Jelas banget, dan juga di bawah MA21 terus menerus ya semenjak semenjak minggu kedua Oktober sampai saat ini. Ya, pergerakannya cenderung belum bagus, dan ya kalau kita lihat nih, kita bandingkan ya. Nih untuk segi price actionnya, dan di sini untuk dari segi RSI. Jelas di sini ada bullish divergence, teman-teman. Dan di sini dia akan retest nih ke osilator yang warna kuning. Retest. Ya, setelah dia break, retest, teman-teman. Ya, cuman nggak semerta-merta artinya dia bakalan setelah retest bakal mantul. Ingat yang pergerakan ini kan dia udah break nih, kemudian dia retest nih. Waktu retest di sini ya, plus dia retest support, akhirnya dia malah breakdown nih, jebol ya. Jadi nggak semerta-merta ada bullish divergence dia retest osilator warna kuning ini RSI daily dia bakal mantul, nggak juga ya. Jadi worst case nya ya dia malah bikin lower low mengikuti trendline support bawah, bahkan sampai 0,122 dolar ya untuk base scenario dari internal swingnya dari low to high nya kayak gini. Dan kita dapetin beberapa golden ratio seperti biasa, teman-teman ya. Jadi ini area terdekatnya, ini coba saya markingin ya sebentar. Yang pertama 0,5 0,3, kemudian nextnya lebih bawahnya lagi di 0,6 0,5. Nah ini ya, Fibonya kita hilangkan. Nah tuh teman-teman ya, jadi at least kalau memang kita lihat wah ini retest dan lain sebagainya dia bisa rebound dan bla 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 ya, at least di antara dua range ini deh harapannya ya untuk si Doge ini bisa mantul ya, ngejar 0,16 ya. Sekali lagi kalau kita gunakan Fibo dan juga area nih, ada fresh area demand juga nih hourly-nya tuh pas, teman-teman. Jadi dua area ini udah pas 03, 05, 06 ya. Jadi ini ada bisa diperhatikan sekali lagi. Kalaupun teman-teman mau melihat wah Doge ada chance untuk mantul nih ke target terdekat, ke resisten terdekat, tahanannya di sini ya 0,142 sampai 0,145, kemudian terdekat di 0,145 sampai 0,1478 dolar. Ya ini adalah range terdekat hourly untuk Doge. Cuman kalau yang nanyain untuk dia bisa back to bullish dan lain sebagainya ya minimal banget sih dia break dulu nih dari trend resistan, itu pertama. Lalu kedua adalah di sini SNR sebelumnya nih yang nahan laju penguatan dan juga penurunannya si Doge di sekitar 0,1759 sampai 0,185 dolar. Ini yang perlu dipantau ya untuk teman-teman yang nanyain area yang wajib sekali di reclaim sama Doge. Ya, sebelum area ini mampu di reclaim ya udah kita nggak bisa ngarep banyak di Doge, ya mungkin akan back and forth di area bawah, yaitu berikut key levelnya ya yang nanyain Doge. Terakhir untuk CKB ya, untuk CKB ya dia masih bermain di range bawah nih tuh dia bermain di range bawah, nggak bisa terlalu banyak ya yang mungkin teman-teman expect, karena pergerakannya pun waktu crash dia malah bikin low yang baru ya, sejarah baru pada CKB. Kemudian ini sempat nge-spike nge-pump, akhirnya dia drop lagi, dan ya kecenderungannya kalau kita lihat daily nih pada tahun 2025 ini sering banget pump and dump. Tapi pump and dumpnya makin lama makin drop nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih pergerakannya itu walaupun dia ada naiknya dan juga turunnya, tapi overall
Kita lihat nih satu gerakan turun teman-teman. Ya, yang menandakan ya udah berarti masih belum adanya demand yang mau ngangkat CKB ini untuk naik ke harga yang lebih tinggi. Kalau begitu cukup bahaya sejujurnya. Kalau lihat pergerakannya kayak gini, bener-bener lesu banget nih. Sebelumnya sempat ngepam sih di Februari 2024 nih, ngepam tinggi banget nih. Ya, kemudian drop, sempat up lagi, bikin lower high, kemudian akhirnya sideways panjang nih. Jadi ya kalau pergerakannya kayak gini, saya pribadi nggak tertarik ya, kecuali mungkin ada proyekan yang bagus ke depannya atau bagaimana. Tapi mungkin kalau misalkan secara fundamental juga nggak mendukung, ya mungkin bisa di skip sih untuk CKB ini ya. Nah, PR-nya soalnya banyak banget sih, pergerakannya juga masih lesu, dia udah back and forth juga, dia bikin low baru juga terhadap area support kuat atau low level sebelumnya secara sejarah, tapi CKB juga belum memberikan tanda-tanda reversal yang signifikan. Ya mungkin kalau teman-teman kembali mengharapkan dia pumping kayak gini, ya siap ya masuk ke sideways range yang lama banget. Ini bahkan dari Mei 2022 sampai, ya berarti ini 2 tahun guys, sideways 2 tahun begini doang. Akhirnya dia pumping. Ya jadi mungkin aja nih semenjak Februari 2025, 26, 27 berarti. Bisa aja nanti 2027, 2028 baru dia run up lagi. Ya, ataupun ya kita lihat kalau memang awal tahun depan ya Q1 di 2026 market benar-benar di up lagi, ya mungkin nanti fasenya berarti ya di sekitar ini Q1 di sini nih. Dia baru up. Cuman ya nggak tahu nanti upnya seberapa kenceng, ya paling-paling di sini. Nggak bisa nge-expect terlalu banyak nih. Ini aja udah bagus banget, 0,0179 sampai 0,02 dolar. Palingin di situ sih teman-teman. Ya, kalau yang nanyain CKB dengan area atau target yang menurut saya masih masuk akal, cuman ya saya pribadi nggak tertarik sih bermain di sini. Ya, kalaupun teman-teman punya conviction lebih terhadap CKB, baru mungkin bisa dipertimbangkan, itu pun nggak all in. Ya, masih banyak altcoin lain sebenarnya. Kalau misalkan secara struktur ya jelas banget sih ini downtrend guys, tuh. Ya, jelas banget ini downtrend. Kita coba pantau di hourly-nya gimana. Tuh, hourly-nya. Ya, lesu guys. Ini sempat up, kemudian di jack lagi. Kalau kita lihat di sini ada area supply juga tuh. Ngetes di situ langsung kena pentung lagi nih. Tuh. Di sini. Kena pentung lagi nih. Ini 0,0032 sampai 33. Udah reject kenceng. Jadi ya sekali lagi antisipasi sih kalau dia bikin tail candle panjang kayak gitu, ya mungkin nanti dia ada satu gerakan bikin low baru teman-teman. Ini kan low level sebelumnya di sini nih 0,00239. Jadi mungkin aja nanti dia revisit balik sampai 0,002221 ya. Ya, di range ini nih. Ini saya tandain dulu deh di sini. Ya, jadi sekali lagi hati-hati teman-teman nih untuk CKB. Ya better kalau teman-teman nggak bener-bener paham mengenai fundamental atau proyekan ke depan, nggak ada yang menarik, ya mungkin bisa di skip. Tapi kalau misalkan lihat CKB ini palingan di trading dan lain sebagainya, it's up to you sih teman-teman. Tapi kalau misalkan yang nanyain saya pribadi, ya saya nggak tertarik ya untuk koin-koin kayak gini. Terlebih juga saya nggak mendalami untuk fundamentalnya dari CKB. Paling itu teman-teman yang bisa gue update ya untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa anda kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.